Militer misalnya, nggak ada tuh militer di yang menyentuh ranah kreatif. No, siapa yang mendesain senjatanya, siapa yang mendesain pesawat terbangnya, siapa yang mendesain seragam mereka, siapa desainer fashion baju militer. Karena kalau baju militer mungkin nggak diurus sama desainer fashion yang hebat gitu ya, bisa jadi bajunya gombrong-gombrong dan memudahkan mereka untuk tersandung gitu misalnya. Warnanya dipilih apa? Warna pink, karena gue nggak menggunakan pola kreatif sama sekali di dunia militer, sehingga bajunya warnanya pink nyala gitu ya, gampang ditembak mungkin sama musuh. Pesawatnya kotak aja, karena nggak perlulah didesain bagus-bagus, yang penting kotak. Silahkan gunakan, nanti akan ada di level selanjutnya bernama kenyamanan, kenikmatannya memegang, keindahannya dia melihat benda tersebut sebagai sebuah kegiatan artistik gitu ya. Nggak usah lah pakai logo gitu, mereka akhirnya nggak bisa membedakan mana yang angkatan udara, mana yang angkatan darat gitu ya, karena bajunya sama aja. Nggak ada yang membedakan pola-pola desain ataupun pola-pola kreatif yang terjadi di sana. Inilah yang dinamakan dengan betapa dunia kreatif atau dunia subkultur ini berjalan begitu sangat beriringan dengan segala macam aspek kehidupan. Nggak terkecuali tentang kegiatan-kegiatan yang formal yang tadi saya sebutkan. Gimana misalnya dunia kedokteran sangat membutuhkan seorang desainer interior untuk membuat layout yang menarik untuk ruang bedah bagi para dokter ini bisa bekerja. Dia akan mencipta besi yang baik, dia akan mencipta lekukan tempat duduk atau misalnya tempat tidurnya ruang bedah. Dia akan mencipta stetoskop yang nyaman dipakai oleh dokter gitu ya, dengan keindahan-keindahan yang dimiliki oleh pola-pola kreatif tadi. Bagaimana dia mencipta warna putih untuk baju dokter agar dokter ini tetap terlihat rapi, elegan, para pasien yang datang ke sana pun akan menjadi nyaman dan segala macam. Mereka juga lah yang mencipta maksudnya teman-teman kreatif ini juga lah yang mencipta sebuah pola bernama eksekusi artistik dalam beragam jenis hal. Contoh misalnya, dunia formal yang jauh sama sekali dari pola kreatif pun membutuhkan pola kreatif. You name it, perusahaan mobil gitu ya. Perusahaan mobil kita nggak bikin pakai pola artistik sama sekali, karena di dalamnya nggak ada sentuhan artistik yang berhubungan dengan dunia kreatif misalnya. Kita bikin mobil gini aja, kotak dan segala macam. Ketika dia ingin mendisplay mobil tersebut di pinggir jalan, disitulah tanpa disadari seseorang sudah berjalan beriringan dengan dunia kreatif. Jadi ketika ditaruh di pinggir jalan, kenapa ditaruh di pinggir jalan? Biar ada orang ngeliat nih. Kenapa? Dimiringin sedikit nih, diubah nih, dipasangin plang atau misalnya diberikan baliho di depan atau misalnya plang nama dan segala macam agar orang bisa ngeliat nih. Itu sebabnya kenapa plang di jalan tol dari jauh udah kelihatan ada unsur artistik, pokoknya segala macam hal yang berkaitan dengan visual, audio dan perekaman serta otak itu akan selalu beriringan dengan pola-pola formal yang tadi saya sebutkan. So, 4 unsur tadi, visual, audio, pemikiran dan juga perekaman atau memori, ini akan didukung oleh satu benda bernama supporting system yang baik untuk mencapai targetnya. Dalam artian, ketika sudah ada kreatifnya, hal yang selanjutnya dipikirkan adalah bagaimana benda yang bernama kreatif tadi bisa sampai kepada publik yang lebih luas dalam bentuk apresiasi dan dalam bentuk fasilitasi. Jadi di luar 4 kreatif tadi ada dukungan support atau ada dukungan berupa sistem yang bisa menyebabkan 4 unsur kreatif tadi sampai kepada khalayak yang lebih luas. Seorang pemilik galeri mungkin nggak bisa gambar gitu, yang bisa gambar si kreatifnya, si pelukisnya yang bisa menggambar. Namun gara-gara ada galeri, si pelukis ini akhirnya bisa memasang karya tersebut di galeri, sehingga nanti orang-orang bisa menyaksikan karya tersebut.
pola kreatifnya tetap terjadi di lukisan dan pola fasilitasnya yang bisa memberikan dukungan kepada para pelukis ini agar bisa memamerkan karyanya di sebuah galeri. Jadi kegiatan-kegiatan saling dukung inilah tempat di mana tempat sebuah ekosistem bernama kreatif terjadi. Ketika sudah ada fasilitas, selanjutnya mereka akan membutuhkan apresiasi atau apresiator ya, orang-orang yang datang bisa menikmati pameran tersebut atau misalnya bisa menyaksikan pameran di ruangan tersebut dan segala macam. Hal yang sama terjadi pada venue acara musik, hal yang sama terjadi pada security yang ada di dunia musik. Security mungkin nggak